Perkenalkan, nama saya Alif Setiadi, CGP Angkatan 11, Kabupaten Batang. Di sini saya akan melakukan praobservasi dengan Bapak Fendi Dwi Kurniawan SPD untuk melengkapi tugas aksi nyata modul 2.3 kucing supervisi. Selamat pagi Pak Fendi, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ya Pak Alif, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Pak Alif. Baik, saya ingin melakukan praobservasi untuk kegiatan saya pembelajaran Pak Fendi nanti. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk nanti Pak Fendi untuk menyelesaikannya dengan lengkap. Yang pertama, untuk pembelajaran yang ingin Pak Fendi tuju, khususnya untuk kelas 4, itu kira-kira apa Pak Fendi? Materinya, Ya. materinya IPAS tentang panca indera beserta fungsinya. Ya, panca indera beserta fungsinya. Baik, untuk area pengembangan yang hendak Pak Fendi capai, itu kira-kira apa itu Pak Fendi? Melalui pengamatan tentang alat indera, siswa dapat mengidentifikasi alat indera dan fungsinya dengan tepat. Jadi, Kemudian ada lagi, ya, kemudian melalui tanya jawab tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera penglihat dengan tepat dan seterusnya sampai indera pencium. Ya, jadi ada 5 panca indera, yaitu indera penglihat, pendengar, pengecap, peraba. Bapak Fendi, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak Fendi, itu apa itu kira-kira Pak Fendi? Untuk tujuannya itu ada 5 panca indera, yaitu yang pertama, melalui tanya jawab tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera penglihat, kemudian fungsi indera pembau, fungsi indera pendengar, fungsi indera pengecap, dan fungsi indera peraba. Jadi 5 panca indera itu siswa nanti dapat menjelaskan fungsinya. Terima kasih. Untuk strategi yang dipersiapkan atau mungkin metode media pembelajaran yang ingin Bapak Fendi gunakan, itu menggunakan apa? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, kemudian metodenya yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Kira-kira ada benda konkret yang ingin Bapak Fendi bawa? Ada. Apa itu? Untuk benda konkretnya ada jeruk itu nanti untuk kegiatan siswa untuk mengecap rasa. Kemudian ada batu, ada bunga, kemudian ada warna-warna. Jadi warna-warna tersebut untuk membedakan antara warna merah, hijau, nah itu untuk kebutuhan indera penglihat. Untuk pertanyaan terakhir, melakukan penilaian atau evaluasi yang ingin Bapak Fendi terapkan atau lakukan itu apa itu Pak? Yang pertama LKPD, saya akan bagikan LKPD, kemudian lembar refleksi diri dan juga soal evaluasi. Oh iya. Terima kasih Bapak Fendi atas kucing supervisi pada pagi hari ini. Semoga nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Bapak Fendi atas waktunya. Monggo dipersilakan untuk kembali. Siap. Siap. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat semangat Allah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Nala bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman yang lain siap duduk, siap berdoa, tangan di atas meja. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
yang kita lakukan di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Silakan angkat suara bagi nama-nama yang Pak Guru panggil. Aisyah Mufita, Aisyah, Alia, Amna, Najwa, Artia Nasiha, kemudian Aska Al-Faiz, Elis, Gigi Kurniawan, Ike Dewi Kholiso, Asril Al-Ghazali, Fakih Al-Khalifi, Fakih, Sujamala. Oke, semua hadir ya. Berarti semua sehat. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Persiapkan dulu dengan memakai BH lebih tinggi untuk dapat remah. Ulangi ya. Gotong royong mandiri,
bagian tubuh pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Ada yang sudah tahu panca indera itu apa saja? Ada? Apa? Mata. Kemudian apa lagi? Kulit. Apa lagi? Hidung. Apa lagi? Mulut. Apa lagi? Ya, telinga. Nah, hari ini kita akan belajar panca indera beserta fungsinya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan alat indera atau gambar alat indera, siswa dapat mengidentifikasi alat indera manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera penglihat dengan tepat. Yang ketiga, melalui pemberian tugas tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera pembau dengan tepat. Yang keempat, melalui metode diskusi tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera pendengar dengan tepat. Yang kelima, melalui metode diskusi tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera pengecap dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui metode diskusi tentang alat indera, siswa dapat menjelaskan fungsi indera perabat dengan tepat. Nah, itu tujuannya. Tujuannya ada berapa? Ada 6, ya. Nah, sudah siap belajar? Supaya tambah semangat, semua berdiri. Kita nyanyi lagu Dua Mata Saya bersama-sama, ya. Nah, dalam hitungan ketiga, lagu dimulai. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidup saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Nah, lagu ini tadi itu merupakan panca indera. Ada 2 mata, ada 1 hidung, ada 2 kaki. 2 kaki itu berarti apa? Berarti kulit. Kemudian ada 2 telinga, yang kiri dan yang kanan, dan ada 1 mulut untuk apa? Untuk makan. Nah, sekarang coba kalian lihat teman di sebelah kalian. Perhatikan wajah teman di sebelah kalian. Ayo perhatikan. Sudah? Nah, apa saja yang kalian lihat? Di wajah kalian apa saja yang kalian lihat? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Ada apa lagi? Ada kulit, ya. Ada kulit, mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah, di wajah teman kalian itu adalah panca indera. Panca indera itu ada 5. Mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Nah, sekarang Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran tentang panca indera. Silakan kalian amati, kalian dengarkan, kalian lihat, ya. Hehehe, kembali lagi di channel saya dan Vira. Nah, pada video pembelajaran kali ini, yuk kita belajar tentang panca
Manusia yang menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar, maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat-alat tubuh itu dinamakan indera. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik akan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan atau insting. Nah, apa saja panca indera kita? Iya, 5 panca indera kita diantaranya ada mata sebagai indera melihat, telinga sebagai indera pendengar, kulit sebagai indera peraba, hidung sebagai indera pencium, dan lidah sebagai indera pengecap. Yuk kita bahas satu-satu ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Indra penglihat atau mata. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama mata adalah untuk melihat. Tetapi teman-teman, jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata cukup banyak ya. Di antaranya yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu objek. Nah, ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau dekat. Terus fungsi mata yang kedua yaitu menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. Fungsi mata yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Kontak eye, mungkin kamu pernah mendengar istilah itu ya. Kontak eye bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Bagi sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari kontak matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Ayo, siapa ya yang suka berbohong? Ketawa dari matanya dong. Ya. Indra pendengar atau telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Nah, coba dengerin suara ini. Kira-kira ini suara apa ya? Suara apa ya? Iya, itu suara bola yang dipantulkan ke lantai. Ada yang benar tidak? Salah satu fungsi dari telinga yang pertama ya teman-teman adalah mendengarkan bunyi. Adapun bunyi yang mampu didengar oleh manusia yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan bunyi lebih dari 20.000 Hz, maka dengan telinga akan pecah. Jadi buat teman-teman dan juga adik-adik harus hati-hati ya. Fungsi telinga yang kedua yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Fungsi telinga yang ketiga yaitu tempat untuk mempercantik diri. Telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara dididik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Indra peraba atau kulit. Teman-teman, pada panca indra ketiga yang akan dibahas adalah indra peraba atau kulit.
Sepertinya kamu sudah tahu ya bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal, bisa meraba bagian kasar, halus, panas, dingin, dan lain sebagainya. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Nah, apa ya fungsi kulit? Iya, yang pertama fungsi kulit yaitu tempat untuk mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Yang kedua yaitu tempat penimbun lemak. Nah, teman-teman, jika teman-teman bertanya sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana ya? Maka jawabannya adalah disimpan di kulit. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis dan letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang ketiga yaitu pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Fungsi kulit yang keempat yaitu tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Indra pencium atau hidung. Teman-teman, hidung terletak di antara indra penglihatan atau mata. Alat indra yang satu ini sangat penting terutama dalam mencium aroma. Ada aroma bunga mawar, bahkan bisa mencium bau. Nah, apa sih fungsi hidung? Fungsi hidung yang pertama yaitu sebagai alat pernafasan. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dalam sistem pernafasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini proses perputaran oksigen akan terjadi. Yang kedua fungsi hidung yaitu mencium bau. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu kan kalau mencium aroma baik yang sedap ataupun tidak sedap pastinya melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium bebauan. Hidung dapat mencium bebauan karena memiliki reseptor bau. Letak reseptor ini berada pada bagian hidung atau lebih tepatnya di salah olfaktori. Yang ketiga fungsi hidung yaitu menarik udara. Nah teman-teman, udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu hidung mempunyai bulu-bulu yang halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang fungsinya untuk melengkapkan hidung. Indra pengencar atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Nah, fungsi lidah itu sendiri diantaranya apa ya? Iya, yang pertama sebagai perasa. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika manusia tidak punya lidah. Pastinya tidak akan tahu ya berbagai macam rasa yang ada. Lidah dapat merasakan 5 macam rasa yaitu asin, pedas, manis, pahit, dan asam. Yang kedua yaitu membolak-balikkan makanan. Nah teman-teman, ketika sedang mengunyah makanan biasanya orang tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikatakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Yang ketiga yaitu membentuk huruf. Nah, ketika seseorang menyebut suatu huruf pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satu huruf yang sangat jelas membutuhkan lidah adalah huruf R.
Nah, teman-teman, itulah panca indera kita. Seharusnya kita patut bersyukur ya kepada Tuhan karena sudah dikaruniai 5 indera. Tadi kalian sudah melihat video tentang panca indera. Panca indera itu ada 5. Ada indera apa saja? Indera penglihat. Kemudian indera pengecap. Indera pengecap itu apa? 3. Kemudian ada indera pencium. Indera pencium apa? Hidung. Kemudian ada indera pendengar itu telinga, dan yang terakhir ada indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, masih semangat? Nah, supaya tambah semangat, kita akan melakukan ice breaking tepuk 1, 2, 3. Nah, nanti ketika Pak Guru bilang tepuk 1, kalian lakukan 1 kali tepuk tangan ya. Contoh, tepuk 1. Bisa? Coba. Tepuk 1. Nah, 1 kali ya. Nah, tepuk tangan ini mengajarkan kita untuk selalu berkonsentrasi. Makanya dengarkan ya. Ulangi. Tepuk 1. Kemudian nanti ketika Pak Guru bilang tepuk 2, kalian lakukan 2 kali tepuk tangan. Kiri 1, kanan 1. Contoh, ini contoh ya. Tepuk 2. Bisa ya? Coba. Tepuk 2. Selanjutnya, ketika Pak Guru bilang tepuk 3, maka kalian lakukan 3 kali tepuk tangan. Dari kiri 1, kanan 1, dan atas 1. Contoh, tepuk 3. Coba. Tepuk 3. Kemudian tepuk 4. Nah, kalau tepuk 4, kiri 2 kali, kanan 2 kali. Contoh, tepuk 4. Coba, tepuk 4. Nah, selanjutnya tepuk 5. Nah, kalau tepuk 5, kiri 2 kali, kanan 2 kali, dan atas 1 kali. Contoh, tepuk 5. Nah, oke. Coba, tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Nah, bawa tepuk tangan. Tadi kita sudah mengenal panca indera. Panca indera itu apa sih? Nah, panca indera itu alat yang penting membantu kita memahami dunia sekitar. Ada 5 panca indera utama yang bekerja sama untuk memberi kita informasi tentang lingkungan kita. Pengertian panca indera. Panca itu artinya 5, dan indera itu nama organ tubuh. Nah, berarti organ tubuh ada 5 panca. Kemudian fungsi panca indera. Panca indera membantu kita untuk merasakan, melihat, mendengar, mencium, dan merasakan lingkungan sekitar kita. Indera ini penting untuk bertahan hidup, berinteraksi dengan orang lain, dan menikmati dunia. Nah, fungsi panca indera ada 5. Untuk yang pertama, untuk melihat, untuk mendengar, untuk mencium, untuk merasakan, dan untuk meraba. Nah, yang untuk melihat itu mata. Mata memungkinkan kita untuk melihat warna, bentuk, dan gerakan di sekitar kita. Kemudian yang untuk mendengar itu telinga. Telinga memungkinkan kita untuk mendengarkan suara seperti musik, percakapan, dan suara alam. Yang ketiga, mencium. Mencium itu menggunakan
Hidung memungkinkan kita untuk mencium bau seperti aroma bunga, makanan, dan bau lidah. Kemudian yang keempat, merasakan. Nah, yang untuk merasakan itu lidah. Nah, ketika kalian makan enak, makan tidak enak, itu yang merasakan lidah. Makan asam, asin, manis, pedas, itu yang merasakan lidah. Kemudian yang kelima, untuk meraba. Yang untuk meraba itu kulit. Kulit memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan, suhu, tekanan, dan rasa sakit. Nah, ketika di malam hari kita merasakan dingin, ketika di siang hari kita merasakan panas, dan ketika kalian dicubit teman kalian akan merasakan sakit. Nah, itu fungsi dari indera peraba. Kemudian, nah ini bagian-bagian mata. Nah, tadi fungsi mata itu untuk melihat, ya. Nah, ada bagian-bagian mata. Ada kornea. Kornea itu selaput bening yang melindungi mata. Kemudian ada pupil. Pupil itu adalah lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada iris. Iris itu adalah bagian berwarna mata yang mengontrol ukuran pupil. Ada juga lensa. Lensa cembung yang memfokuskan cahaya ke retina. Dan yang terakhir ada retina. Retina itu lapisan pekat cahaya di bagian belakang mata yang menerima gambar. Kemudian ada telinga. Telinga itu indera pendengar. Nah, bagian-bagian telinga itu ada 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar untuk menangkap suara dan mengarahkan ke telinga tengah. Selanjutnya di telinga tengah. Nah, telinga tengah ini menerima getaran suara dan meneruskan ke telinga dalam. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada telinga dalam. Nah, telinga dalam ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Ya. Jadi prosesnya ada 3 ya, dari telinga ya. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya ada indera pencium. Indera pencium itu hidung ya. Nah, bagian hidung itu ada 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar itu yang biasa kita lihat. Nah, ini ya, ini bagian luar. Sedangkan yang bagian dalam itu adalah rongga ruang hidung. Kemudian ada indera pengecap. Nah, indera pengecap itu dapat merasakan manis, asin, asam, pahit, dan umami. Nah, lokasi lidah yang untuk merasakan manis itu di ujung lidah, berarti di bagian lidah yang paling depan. Kemudian untuk merasakan asin itu di sisi lidah paling depan, berarti di samping lidah ya, samping lidah paling depan. Kemudian untuk merasakan asam. Nah, untuk merasakan asam ini di posisi lidah sisi belakang lidah ya, berarti di samping lidah yang paling belakang. Kemudian untuk merasakan pahit itu di pangkal lidah, berarti di lidah yang paling belakang tengah. Nah, itu untuk merasakan pahit. Dan untuk merasakan umami itu seluruh lidah. Dan yang terakhir ada indera peraba. Nah, indera peraba itu untuk membantu kita merasakan sentuhan dan tekanan seperti sentuhan lembut, tekanan kuat, dan tekstur benda. Nah, kulit juga untuk mengatur suhu. Nah, kulit memungkinkan kita untuk merasakan panas dan dingin. Kulit memiliki sensor yang peka terhadap perubahan suhu. Cara menjaga kesehatan panca indera itu yang pertama makan makanan sehat, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga hindari kebiasaan buruk seperti
merokok, apalagi minum minuman beralkohol dan narkoba dapat merusak panca indera. Dan yang keempat, periksa kesehatan secara berkala. Selesai ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi gambar panca indera beserta fungsinya. Nah, kalian amati gambar-gambar ini, kemudian nanti ada pertanyaan dari Pak Guru. Coba kalian amati ya. Amati di situ ada gambar apa saja dan fungsinya. Itu ada gambar panca indera dan fungsinya. Kalian amati. Ini gambar apa ini? Ini gambar kemudian Pak Guru membawa jeruk, batu, dan nanti kalian bisa merasakan apa rasanya jeruk, apa warnanya jeruk, apa baunya bunga, dan apa yang dirasakan batu ketika dilaba. Nah, ada yang mau maju? Di mana maju ke depan? Yo, dia, Nala, Rio, Anas, Najwa. Maju cepat, ada perlu teman-teman. Nah, sekarang dia rasakan apa rasanya jeruk. Warnanya apa? Asam, kemudian Najwa, nah jeruk ini warnanya apa Najwa? Warnanya hijau. Kemudian, nah Nala coba bunga ini dicium, baunya apa? Wangi. Kemudian Anas, coba batu ini diraba rasanya apa? Kasar atau halus? Kasar ya. Nah, coba Rio tepuk tangan. Nah, bunyi dari tepuk tangan Rio itu, nah sumbernya dari apa? Yang dirasakan apa? Nah, kalinya tadi Via sudah mencoba makan, rasanya asam. Kemudian Nala, Najwa sudah bisa membedakan warna jeruk warnanya hijau. Nala mencium bau bunga baunya wangi. Anas meraba batu rasanya kasar. Dan Rio bertepuk tangan suaranya keras atau lembut. Nah, kemudian yang tadi dirasakan Via itu asam ya. Nah, untuk membedakan asam itu menggunakan indera apa? Indera pengecap mana? Gambarnya mana? Indera pengecap. Nah, lidah ditempel Via. Yo, Kalisa maju ke depan ditempel. Nah, yang dirasakan Via itu indera pengecap. Nah, fungsi indera pengecap itu apa?
lidah itu apa? Untuk apa? Nah, untuk mengecap mana? Yang fungsi mengecap. Nah, mengecap ditempelkan. Nah, biar ada begini. Nah, fungsinya. Nah, kemudian yang untuk membedakan warna hijau dan kuning itu tadi Najwa melihat kulit jeruk warnanya hijau. Nah, Najwa melihat kulit jeruk itu menggunakan indera apa? Indera penglihat. Indera penglihat itu apa? Mata. Yuk coba gambar mata yang mana? Nah, gambar mata. Fungsi jari mata itu apa? Fungsi jari mata untuk melihat, betul. Kemudian nala mencium bunga, baunya apa tadi nala? Wangi, ya. Nah, untuk membedakan wangi dan tidak wangi itu menggunakan apa? Menggunakan hidung. Mana hidung? Nah, hidung itu untuk fungsinya untuk apa? Untuk mencium. Kemudian yang diraba Anas tadi batu. Batu rasanya apa tadi Anas? Asana. Yang digunakan Anas untuk meraba batu itu apa? Tangan. Gambar tangan yang mana? Nah, gambar tangan. Fungsi tangan itu untuk meraba tangan atau kulit itu, ya. Kemudian tadi Rio sudah tepuk tangannya. Yang didengar itu suara, ya. Berarti suara itu sumbernya dari mana? Dari telinga. Mana gambar telinga? Nah, telinga fungsinya untuk mendengar. Nah, itu tadi yang dirasakan teman-teman kalian berdua ini. Ya. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang apa? Tentang panca indera. Panca indera itu ada berapa? Dari mana apa saja? Mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari panca indera ini, apa yang kalian rasakan? Apakah senang, sedih, atau susah? Kalian isikan, ya, jawab dengan jujur yang kalian rasakan serta